Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Karin, tolong pimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, coba sekarang dilihat di sekelilingnya, ada sampah tidak? Tidak ada. Ya, bersih ya. Nah, sekarang sepertinya hari ini hadir semua ya. Nah, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah makan ayam KFC? Oh, pernah semua ya? Enak tidak? Enak. Kira-kira ayam KFC itu dari mana ya? Dari Indonesia atau bukan? Bukan. Ya, bukan ya, bukan dari Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang globalisasi, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1 ya. Harapannya nanti kalian dapat menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN, dan juga menguraikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, sekarang masih semangat tidak? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, semangat ya. Nah, sekarang coba kalian amati PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Nah, jadi tadi kita akan belajar tentang globalisasi ya. Nah, ini kita untuk memulainya klik start. Nah, di sini ada profil, identitas pembelajaran itu, tema, subtema yang tadi, terus ada tujuan pembelajaran dan tahapan pembelajaran. Coba kita klik tahapan pembelajaran ya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membaca materi terlebih dahulu dengan mengklik tombol materi pada menu utama, dan setelah selesai membaca materi, kita akan kembali ke menu utama dengan mengklik tombol home ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis yang telah disediakan dengan mengklik tombol kuis ya. Nah, sekarang kita klik tombol utama, tombol home. Nah, kita masuk ke materi dengan mengklik tombol materi ya. Nah, jadi pada saat ini kita itu hidup di era globalisasi, di mana teknologi semakin canggih, kita bisa bepergian dengan cepat dan mudah, serta kita bisa berbelanja tanpa mengenal jarak melalui online. Jadi misalkan kita di Meranjat nih, nah kita bisa berbelanja di Jakarta melalui aplikasi. Aplikasi apa itu? Shopee. Ya, aplikasi Shopee ya. Nah, itu semua karena adanya globalisasi. Tapi kira-kira kalian tahu tidak apa itu globalisasi? Tidak tahu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian globalisasi. Nah, untuk selanjutnya kita klik tombol tanda panah ke kanan. Nah, siapa yang mau membantu membacakan pengertian dari globalisasi? Saya. Ya, coba Kiran bacakan ini. Globalisasi berasal dari kata globalization yang terdiri dari kata global artinya mendunia, sedangkan ization artinya proses. Dengan demikianlah globalisasi adalah proses yang mendunia, membuat manusia saling terbuka dan bertergantungan satu sama lain tanpa mengenal batas dan waktu. Ya, jadi globalisasi itu adalah proses mendunia di mana kita tidak mengenal batas dan waktu ya. Nah, kapan sih terjadinya globalisasi ini? Nah, globalisasi itu terjadi ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan satu sama lain ya, dengan pengaruh satu sama lain. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, dengan adanya globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di negara kita. Nah, sekarang coba kalian tebak, ini produk dari negara mana? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di PowerPoint ini. Nah, itu gambar apa? Batik. Ya, batik. Coba Karin, berasal dari mana batik itu? Indonesia. Ya, coba kita lihat ya. Ya, benar,
batik dari Indonesia. Nah, selanjutnya ini gambar karpet. Ada yang tahu karpet dari mana? Dari Indonesia. Salah, bukan ya. Karpet itu dari Turki. Nah, selanjutnya ada boneka. Boneka dari mana? Jepang. Dari mana Karin? Jepang. Apakah benar dari Jepang? Kita lihat ya. Ternyata boneka itu dari Tiongkok ya. Nah, ini gambar selanjutnya. Gambar apa itu? Mobil. Nah, mobil dari mana? Jepang. Kita lihat apakah benar? Ya, mobil dari Jepang. Selanjutnya, ini jam tangan dari, Swiss. kita lihat. Ya, benar dari Swiss. Nah, yang terakhir ini adalah susu UHT. Dari mana coba? Indonesia. Karin? Jakarta. Ya, coba kita lihat ya apakah benar. Ternyata susu dari Selandia Baru. Nah, tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya, selain dari produk-produk tadi, kita juga bisa menemui makanan dari negara lain. Nah, biasanya kalau tentang makanan, kalian ini pasti tahu. Nah, ini makan apa yang pertama? Pizza. Nah, itu pizza dari mana kira-kira? Belanda. Belanda. Karin? Belanda. Ya, salah. Pizza itu dari Italia ya. Selanjutnya, ini makan apa? Burger. Ya, burger. Kalau burger itu dari Jerman. Nah, selanjutnya ini makanan? Spaghetti. Iya, spaghetti. Spaghetti berasal dari, sama seperti pizza tadi? Itali. Iya, Italia. Nah, yang terakhir ini? Sushi. Sushi dari mana? Dari Korea. Dari mana? Korea. Sushi itu dari Jepang ya. Nah, selanjutnya kita klik tanda panah ke kanan. Nah, ternyata tidak hanya produk luar negeri saja yang bisa kita temukan di negara kita. Produk kita pun juga bisa ditemukan di luar negeri ya. Tadi ada batik ya. Selain itu juga ada tolak angin, terus Indomie, Silver Queen, dan juga tas. Nah, itu bisa kita temui di negara lain ya. Mengapa sih produk-produk Indonesia itu bisa ditemukan di negara lain? Coba Karin bacakan kenapa. Hal ini dikarenakan oleh adanya perkembangan komunikasi dan transportasi dan menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Ya, benar ya. Jadi karena adanya perkembangan komunikasi seperti internet dan transportasi. Jadi misalkan barang-barang kita di Jakarta misalnya, itu bisa dikirim ke luar negeri. Nah, selanjutnya, pada era globalisasi ini, Indonesia itu juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk negara ASEAN. Negara ASEAN itu meliputi negara yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, lalu bagaimana sih peran Indonesia itu dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara di ASEAN? Kita lihat ya. Nah, jadi yang pertama itu di bidang sosial. Coba Kiran dibacakan yang ini dulu. Bentuk kerjasama mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana dan alam atau konflik. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. 1. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban Topan Haiyan di Filipina. 2. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Ya, benar ya. Jadi dalam bidang sosial itu bentuk kerjasamanya dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ya ke negara-negara lain yang sedang terjadi masalah di negaranya. Nah, selanjutnya di bidang budaya, coba Karin bacakan. Bentuk kerjasama Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. 1. Mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia.
bidang budaya itu dengan menggelar festival kesenian ya, baik itu dari Indonesia sendiri ataupun dari luar negeri. Nah, jadi materi kita sampai sini dulu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kuis. Tapi sebelum kita lanjut ke kuis, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai kuis, siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Kiran, silakan disimpulkan. Globalisasi adalah proses mendunia yang tidak mengenal batas dan waktu. Kita bisa menemui produk dari luar negeri di Indonesia dan kita bisa menemui produk kita di luar negeri. Selain produk kita juga bisa menemukan makanan dari berbagai negara, serta Indonesia yang bekerja sama di bidang sosial budaya seperti mengirim bantuan ke negara lain dan mengadakan festival seni. Ya, benar ya. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia. Nah, contohnya peran Indonesia di bidang sosial tadi mengirimkan bantuan kepada negara yang membutuhkan. Kalau di bidang budaya mengadakan festival seni. Ya, mengadakan festival seni ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Senang atau tidak menggunakan PowerPoint ini? Senang. Ya, senang ya. Kira-kira ada tidak materi yang sulit? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan main quiz. Kita klik tombol quiz. Nah, ini ada petunjuknya. Yang pertama, kita klik link Kahoot-nya, terus kita ketik nama kita, lalu kita baca soal dan kita pilih jawabannya ya. Nah, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP. Karin coba gunakan HP ya. Kiran menggunakan laptop. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, sekarang kita ketikkan nama kita di enter nickname. Coba Kiran ketik namanya. Nah, sekarang klik OK go. Nah, silakan dijawab nomor 1. Dipilih saja jawabannya. Pilih. Sudah. Nah, klik next. Nah, next. Soal nomor 2. Klik next. Lanjut, klik next. Ya, soal nomor 3. Nah, sekarang kita sudah bermain quiz ya. Sekarang kita lihat skornya. Kiran skornya 2532. Karin skornya 1178. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Karin, pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.